Assalamualaikum. Pas masuk ke dalam rumah itu, keluar seorang ibu-ibu di sini. Salam. Ya, misi Bu. Ngapain lu kemari? Lu ngapain kesini? Ibu, Nggak pakai deh iya. begini ya. Ibu, sabar Nggak pakai dulu, deh, nggak Bu. pakai. Lu ngapain lu kesini? Ayo, keluar nggak lu? Ngapain? Ibu. Nggak deh. Tapi ternyata ibu ini begitu ngelihat Mita, dia lebih kaget lagi. Dia marah di situ. Bu, sabar dulu Ibu, jangan salah paham Ibu. Ini kita mau ketemu sama Pak Arif. Ini bener rumahnya Pak Arif bukan? Iya. Ini rumahnya Pak Arif. Saya istrinya. Oh, istrinya Pak Arif. Iya. Iya, Ibu, ini Mita, anaknya Pak Arif. Si Mita anaknya Bu Desi. Iya, Ibu. Anaknya Bu Desi sama Pak Arif. Ibu di sini lagi sakit, Ibu. Makanya perlu ketemu sama Pak Arif. Ada hal penting yang mau dibicarakan, Ibu. Kalau begitu tunggu dulu ya. Nanti saya antarkan ya. Bapak ada di sana biasa suka bantu-bantu di sana. Sebentar ya. Spontan langsung berubah, secepat itu langsung berubah. Dia jadi baik, dia jadi welcome sama semuanya. Kenapa dia tadi ngusir Mita? Gue malah bertanya-tanya di sini, ini ada apa sih? Pasti Ibu Betty ini ada maunya. Saya anterin. Iya, Nggak jauh ini di sini kok. Di Pak Arif di mana tadi Ibu bilangnya? Ada di sini. Nggak jauh dari sini. Kita jalan aja ya. Oh, nggak jauh dari sini. Jalan aja. Saya tunjukin jalannya yuk. Oh iya, iya. Ayo. Makasih Bu ya. Ya, ya. Iya. Karena Ibu Betty ini welcome, baik banget. Dia bilang, ayo ikut saya. Saya tunjukkan di mana Pak Arif berada. Ibu Betty cerita kalau Pak Arif selama ini sering datang ke pesantren. Dia belajar agama. Jadi Pak Arif ini katanya sudah mau untuk belajar menjadi orang baik. Pertama ngomongin kebaikan dengan Pak Arif. Tapi ternyata semakin kesini, Ibu Betty ini tiba-tiba berusaha untuk cerita tentang masa lalunya. Bahwa dia selama ini, Ibu Betty ini, tidak pernah dihargain sama Pak Arif. Ya, saya tahu sih, papanya Mita ini punya anak. Oh, sudah tahu Ibu. Sudah tahu saya. Ya, saya selama ini berusaha untuk menjadi istri yang baik kepada Pak Arif itu. Memberikan semua tanggung jawab saya sebagai istri dan melayani beliau dengan segenap hati, baik susah maupun senang. Iya. Tapi gimana ya Pak ya, seandainya Bapak di posisi saya sebagai istri, tapi dia selalu mengingat dengan mantannya Pak. Saya sebagai manusia, sebagai istri, terasa diabaikan. Jadi saya merasa sedih sekali. Saya berusaha untuk rumah tangga saya menjadi yang lebih baik. Tapi dia seolah-olah tidak pernah menghargai saya. Ya, kita berusaha untuk jelasin sama Ibu Betty. Nanti coba Ibu jelaskan baik-baik sama Pak Arif juga. Supaya Ibu nggak suka kalau Pak Arif ini terus memuji-muji Ibu Desi. Ibu mungkin bisa ngomong pelan-pelan sama Pak Arif, ya kan? Saya berusaha. Kalau Pak. Ibu bilang Ibu merasa nggak bisa menerima dengan perlakuan Pak Arif seperti itu. Mungkin komunikasi bisa menjadi hubungan Ibu lebih baik lagi. Mungkin Ibu udah pernah mencoba bicara sama Saya Pak sudah Arif? bicara Udah. Pak sama Pak Arif. Tapi pada akhirnya nama itu yang selalu terucap. Selama ini saya dianggap apa, Pak? Saya sudah berusaha sekuat tenaga saya. Ibu ini ada anaknya Ibu Desi kan, ya lebih baik nanti bicarakan baik-baik. Kalau sudah ketemu, kalau kita bicara satu sisi kan nggak enak, ini kondisinya seperti ini. Ya, yang utama kan yang penting keluarga ini bisa silaturahmi semuanya, ya. Ayo nak, kita Ya. ketemu Bapak yuk. Kita Ayo. bisa ketemu dan Pak Arif ya. Ayo Ya. kita ke sana yuk. Akhirnya kita menuju ke pesantren itu, masuk ke dalam, dan ternyata
Ibu Betty ini langsung bilang, itu Pak Arif. Tuh, ini Pak Arif udah hijrah atau bagaimana Ibu? Berarti dia udah mulai belajar agama di sini. Masya Allah. Pak. Begitu dikasih tahu itu ayahnya, dia berusaha untuk mendekat dan dia lari di sini. Dan ayahnya kaget. Di situ ayahnya berusaha meluk Mita di situ. Dan dia tanya, kok kamu sekarang udah berhijab? Kok kamu sekarang udah berubah? Apakah kamu tobat? Meta, kamu udah berubah nak? Bukan Meta ini. Ini Mita. Ih, Bapak anaknya Bu Desi. Pak Arif ini kaget, dia langsung nangis di situ. Dia nggak nyangka ternyata anak yang selama ini dia tinggal, istri yang selama ini dia telantarkan, anaknya ada di depannya dia di situ. Nangis dia minta maaf sama Mita atas semua kesalahan yang pernah dia lakukan, atas semua hilaf yang pernah dia lakukan. Dia nangis di situ. Bapak kemana? Kenapa nggak nyariin Mita? Maafin Bapak. Bapak bersalah sama kamu lah. Kenapa Bapak ninggalin Mita? Kenapa Bapak nggak cari Mita? Bapak udah berusaha cari lah. Bapak nggak sayang sama Mita. Bapak sayang nak. Kenapa Bapak nggak nyari? Bapak udah berusaha cari nak. Ingin kau sadari berat hati ini melihatmu dengan yang lain. Ini Mita berusaha tenangin bapaknya, ya, berusaha jelaskan semuanya. Selama ditinggal sama bapaknya, kehidupan mereka kacau balau, ekonominya berkurang, semakin lama semakin menyusut. Akibatnya apa? Timbullah hutang. Mita sama ibunya ini hutangnya menumpuk. Gara-gara apa? Ibunya nggak bisa cari nafkah karena ibunya sakit. Bapak tahu nggak hidup rasanya tanpa ayah? Berat Pak, buat Mita berat. Mita hampir putus sekolah Pak. Karena nggak punya biaya. Mita harus hidupin ibu. Bapak di mana saat itu? Kenapa Bapak nggak cari Mita? Bapak nggak sayang sama Mita. Maafin Bapak lah. di saat